Kenapa pakai anamorfi? Kan jadi nggak kelihatan. Baru pertama kali akan ke Java Jazz. Let's go. Ada yang belum pernah ke Java Jazz gak sih seumur-umur? Be our subscribers, don't miss that. Kenapa sih ditutup? Jadi lama. Sitting by the fire, my one desire to be with you on Christmas. Mari kita jemput Ava. Hari ini tuh. Gue kan udah bilang ini tuh bahaya. Eva, lu udah pernah ke Java Jazz? Belum. Ya gue juga belum parah terus. Waktu itu pernah pengen yang di UI, tau gak sih? Yang ada Jessie J-nya cuy. Itu bukan Net TV. Itu Java Jazz. sebelum net Jessie J. Baik kita. Bagaimana ya? Kita turunnya ya? Cakep gak? Ya, kita baru pertama kali ke Java Jazz. Udah biasanya sih. Pak, lu baru pertama kali kan? Iya. Seneng gak? Seneng. Gratis loh. Gimana buat lu? Baik kan gua? Ya. Dadah. Makasih ya, YouTuber keren loh. Halo Kak. Halo, aku mau nanya sebentar, boleh gak? Oh ya boleh. Soal kayak tempat sampah yang di sini kan dibagi 3 gitu kan, non organik, organik sama tempat buat rokok. Menurut kakak sendiri gimana sih pendapatnya soal itu? Kalau menurut aku itu bagus karena apa? Karena itu juga akan mempermudah nanti proses waktu penyulingan atau pembuangan di TPU-nya sendiri. Biasanya kan sampah bisa dipilah dulu terus baru diangkut untuk dibuang ke TPU kan. Kalau caranya udah kayak gitu atau kita udah pisahin dari awal, tentu itu akan lebih mempermudah pembuangan sampah itu sendiri. Jadi kalau nanti ada sampah yang mau diangkat atau dibuat kompos atau mau didaur ulang lagi itu lebih enak sih. Menurut aku setuju kalau tempat sampah dibagi jadi 3. Dari kakak sendiri, kakak udah bisa belum sih kayak memilah gitu organik sama non organik? Kalau aku lebih ke ini sih, biasanya aku nggak begitu merhatiin mengenai organik dan organik, tapi aku selalu buang sampah itu aku bisa antara botol plastik sama yang sampah kertas gitu, biasanya aku bisa. Oh, udah dipisah gitu. Kalau aku gitu biasanya aku udah nyiapin dulu kayak 2 plastik, terus after itu baru aku buang. Pun itu tempat sampahnya cuma 1, tapi aku akan tetap pisah dengan 2 plastik yang berbeda. Kayak gitu. Jadi yang botol-botol aku pisah 1 plastik, yang kayak sampah misalnya kulit buah, terus kayak yang kertas aku pasti pisahin sendiri gitu. Ya udah gitu ya Kak. Iya. Terima kasih banyak ya Kak ya. Best place to find the lovers or the bars or where I go. Me and my friends at the table doing short, drinking fast, and me to don't stop. Hoping to start a conversation with just me and trust me and give it a chance. Bener gak? Bener. Yang oranye kemasan, yang hijau makanannya. Tapi lu tahu gak sih 70% masyarakat Indonesia tuh belum bisa gitu loh memilah sampah Termasuk pada lo tempat. Iya sih. Nah makanya kita mau interview dulu nih ya kan. Lo tahu nggak kenapa sampah bisa bau? Karena itu gara-gara tuh mereka tuh dicampur-campur gitu, makanya mereka bau. Sebenarnya tuh sampah tuh nggak bau kalau misalnya terpisah. Dah, mending duduk dulu Mbak Ava. Saya mulai ya interviewnya ya. Jadi di Java Jazz ini kan ada Ini di Java Jazz.
Nama saya Saiful dari Greeners. Greeners itu apa? Greeners itu online media yang fokus mewartakan atau memberitakan isu-isu tentang lingkungan hidup dan gaya hidup ramah lingkungan. Aku kan baru pertama kali nih ke Java Jazz nih. Nah, aku tuh baru lihat gitu tempat sampah tuh kayak beda gitu kan, bagi jadi 3 gitu. Itu tuh dari Greeners sendiri emang di event-event gitu atau di luar event tuh ada juga nggak sih? Ya, jadi memang yang dilakukan sama Greeners ini adalah satu kegiatan di dalam Java Jazz namanya Less Waste More Jazz. Jadi ini satu brand movement untuk mengingatkan kepada pengunjung-pengunjung yang datang ke Java Jazz untuk terlibat dalam kegiatan memilah sampah. Jadi sebenarnya gerakan ini tuh diciptakan untuk mengerti secara perlahan dan bertahap setiap ada event besar mengelola sampahnya di sumber. Ketika keluar dari event ini sampahnya sudah terkelola. Nah itu sebenarnya visinya tuh ada di situ. Tentu gerakannya juga kita nggak sendirian gitu. Greeners didukung sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didukung sama IO-nya sendiri yang memberikan izin sama kita untuk boleh beraksi di sini gitu kurang lebih. Aku kan juga baca nih kayak di artikelnya Greeners soal sampah itu sebenarnya nggak bau kalau misalnya emang udah dipisahin, bener apa nggak? Kalau kita lihat hierarki pemilahan sampah dari atas itu yang paling simpel tuh sampah basah, sampah kering. Sampah basah tuh ya sisa makanan, ada sampah kering, kemasan. Kalau itu tidak tercampur, dia nggak akan bau. Karena bau itu dari yang sampah basah ini, karena dia busuk. Kalau bisa dipilah dari awal, yang membusuk digabung dengan yang membusuk, sehingga memang ada bau. Tapi kalau treatmentnya bagus, seperti yang di sini, yang kita lakukan adalah sampah yang membusuk itu masuk ke satu tong besar namanya komposter. Nanti dia lama-lama akan menjadi pupuk cair gitu. Dan kalau udah jadi pupuk cair itu udah nggak bau lagi. Nah, yang keringnya itu kita pilah lagi sendiri. Plastik bening, plastik berwarna, kertas, kaleng, kaca, kita pilah-pilah, terus kita salurkan ke wilayah-wilayah yang sudah memiliki pengelolaan sampah dengan benar. Contohnya ada namanya kelompok bank sampah. Di Jakarta ini banyak lagi dikembangkan sama pemerintah daerah nih, bank sampah lagi banyak. Dan kita hari ini juga sudah bekerja sama, nanti kita akan salurkan kepada mereka. Artinya sampah yang keluar dari posko kita itu terjamin tidak akan mencemari lingkungan. Gitu. Buat generasi muda deh soal sampah gimana Kak? Generasi muda itu saat ini tidak bisa juga langsung disalahkan sebagai generasi yang konsumtif dan menghasilkan sampah karena mereka tiba-tiba lahir dan tumbuh di era yang memang sangat banyak pilihan. Apapun bisa dibeli dan apapun sudah dikemas. Tapi secara perlahan kalian bisa mulai memahami untuk memilih jenis kemasan dan mengurangi penggunaan kemasan. Misalnya bawa tempat minum sendiri kemana-mana. Misalnya satu hari kamu perlu 5 botol minuman gitu dengan ukuran 500 ml misalnya. 500 ml kali 5 2,5 liter kamu minum satu hari. Kalau kamu bawa itu kamu mengurangi 5 kemasan minuman. Tapi ada pertanyaan lagi. Kalau tumbler saya habis nggak ada tempat refill, terus saya gimana dong? Nah itulah yang namanya fasilitasnya belum tersedia di negara ini dengan baik memang. Tapi itu perlahan juga nanti lama-lama akan tersedia kalau demand dari konsumennya tinggi. Kalau misalnya kita nuntut sama konsumen, daripada saya beli kemasan kamu, mending kamu jual airnya doang, saya beli nih ngisi tumbler bayar berapa, misalnya begitu. Ya, saya mau beli, kalau saya pribadi mau gitu. Saya buat tumbler dimanapun saya lihat orang berjualan minuman gampang, kenapa enggak saya bisa ngisi tumbler saya gampang. Kalau mereka menuntut untuk penyediaan fasilitas ini dengan lebih banyak dan mudah, pasti dipenuhi gitu. Karena kalian ini majority gitu, anak-anak muda. Jadi kalau saya lebih pengen menggugah anak-anak muda untuk ayo start doing something gitu untuk urusan sampah ini. Mau lihat proses di belakang boleh nggak? Boleh, jalan-jalan aja ke belakang, silakan aja. Thank you Kak. Thank you Modi, sukses ya. Makasih ya. Siapa namanya? Apa? Baru kali ini gue ke event belajar sesuatu. Apa belajar apa lo? Itu memilah sampah. Menurut lo hari ini? Iya. Keren banget tuh sih. Lu mah suka versi, males gue. Nggak keren. Jadi di dalam itu ada hal yang kecil, nggak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya punya value yang sangat besar di event ini. Ada kayak tong sampah gitu, isinya dia buat milih-milih sampah. Jadi kayak kalau sampah makanan di sini, kalau sampah kemasan makanannya di sini, terus kalau ada sampah rokok di sini. Sayangnya sampah rokok itu nggak dikasih tahu gitu loh kalau itu tuh tempat sampah rokok. Jadi orang-orang nggak ada yang notice. Gitu. Pinter ya kali ini ya. Pakai jazz dong, kan kita di sini jazz. Jangan lupa di like, comment, subscribe. like, comment, subscribe. Kayak ini kayak soundtrack ini tuh kalau kartun.